Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Krisna Ray Koko Pratama, NIM 078, mahasiswa agroteknologi Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan membuat konten yaitu penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan dan pemberdayaan pertanian. Dan juga buat teman-teman pertanian ataupun teman-teman petani yang ingin mampir ke konten ini sangat dipersilakan, karena konten ini akan sangat penuh edukasi dan juga informasi soal kegiatan pertanian. Kali ini saya akan menyuluh pertanian di budget soal komoditas utama ataupun komoditas unggulannya. Nah, di budget Kabupaten Mojokerto itu komoditas unggulannya adalah bawang merah. Kenapa bawang merah? Karena kondisi geografi di budget ini sangat mumpuni ya, bisa dibilang mumpuni, dan juga iklimnya dingin. Suhu yang sangat dingin, dataran tinggi itu sangat cocok untuk menanam bawang merah. Nah, kondisi geografi Kecamatan Pacet ini terdapat di antara kaki gunung hingga lereng Gunung Welirang. Makanya banyak petani yang memutuskan walaupun musim kemarau ataupun musim hujan itu menanam bawang merah. Nah, kondisi tanah di Kecamatan Pacet ini sangat subur ya teman-teman. Sangat subur karena pada tahun 1952 Gunung Welirang itu meletus. Jadi pada jangka panjang seperti sekarang itu unsur hara sangat terpenuhi di kondisi pertanahan Kecamatan Pacet. Nah, kondisi pertanian di Pacet itu sebetulnya mayoritas banyak yang menanam bawang merah, tapi juga banyak yang menanam sayur-sayuran seperti tomat ataupun masih menanam padi. Tapi di sini komoditas unggulan dari Mojokerto Kecamatan Pacet yaitu bawang merah. Nah, bawang merah bibitnya yang digunakan biasanya itu adalah varietas Bauji, teman-teman. Kalau di Pacet itu biasanya menggunakan varietas Bauji. Itu sudah terdaftar dalam Kementerian Pertanian dan itu merupakan salah satu produk ataupun varietas anjuran oleh Pertanian Indonesia. Oke, selanjutnya kemarin saya mendatangi sekolahan yaitu lahan milik Pak Kamto. Sayangnya Pak Kamto tidak mau ataupun tidak bisa ikut dalam dokumentasi ini. Makanya saya akan merangkum saja permasalahan apa yang ada di lahan Pak Kamto. Untuk kondisi pertanian bawang merah di Pacet itu kendalanya yang sering dialami ada beberapa sih. Tapi sebelum masuk ke tahap kendalanya ataupun ke saya jelaskan kendalanya, itu kita harus memahami dulu, ataupun teman-teman petani yang mampir ke konten ini kita harus memahami dulu. Nah, lahan ataupun masalah apa yang ada di lahan teman-teman itu kita harus identifikasi dulu, kita harus kenali. Apakah itu karena jamur? Apakah itu karena mikroorganisme lain, ataupun karena virus, ataupun karena hama, ataupun serangga. Kita harus pahami karakter itu. Biar apa? Biar kita bisa menangani secara tepat, secara optimal, ataupun secara efisien. Dan kita tidak akan salah untuk menanganinya. Untuk lahan Pak Kamto kemarin, saya mendapati beberapa masalah. Yang pertama itu adalah bercak daun dan juga busuk buah. Nah, ini disebabkan oleh organisme ya. Disebabkan oleh organisme seperti jamur dan patogen. Nah, untuk kali ini saya sudah merangkum untuk menangani bercak daun dan busuk buah. Kali ini kita akan menggunakan produk yaitu Amistar Top. Karena kandungan aktif dalam produk Amistar Top ini sangat manjur ya, sangat rekomendasi dari beberapa jurnal dan juga beberapa konten teman-teman dari YouTube. Untuk pemakaian Amistar Top ini bisa dibuat untuk penanggulangan ataupun dibuat untuk mengatasi masalah busuk buah ataupun bercak daun yang sudah terjadi. Nah, pemakainya itu bisa dibilang 2 minggu sekali atau sebulan sekali sesuai tingkat serangan ya. Untuk penggunaannya per tutup botol itu per 2 liter air. Jadi saya ulangi, per 2 liter air itu sama dengan 1 tutup botol Amistar Topnya itu. Nah, alasan ini karena kandungan Amistar Top emang hebat ya, kandungan aktifnya maksudnya bisa berefek langsung untuk mengatasi masalah bercak daun ataupun busuk buah. Nah, sehingga bisa untuk mempercepat pemulihan dan juga mempercepat penyembuhannya. Karena kandungan aktif salah satunya ini terdapat zat pengatur tumbuh di dalam Amistar Top ini. Untuk penganjurannya itu disarankan untuk menyemprot di sore hari karena biar lebih efektif. Baik, next untuk masalah nomor 2 yaitu serangan ulat geraya. Nah,
serangan ulat geraya ini sangat meresahkan ya, karena bisa membuat dan mengancam teman-teman bisa gagal panen. Gagal panen seperti apa itu ngeri banget, makanya perlu ditanggulangi dan juga perlu diatasi jika sudah terjadi. Nah, di sini solusinya kita bisa menggunakan insektisida larvin ya. Insektisida larvin ini akan menyerang organ pencernaan hama. Jadi akan sangat efektif dan juga dalam jangka cepat akan mampu membasmi hama, teman-teman. Nah, untuk pengaplikasiannya itu per tangki 16 liter yang biasanya digunakan oleh petani, itu gunakan saja 1 sendok larvin ataupun 1 sendok makan. Itu sudah cukup dan itu adalah dosis anjuran. Tidak disarankan untuk menggunakan pestisida ini berlebih, karena akan sangat mengancam apapun itu di lahan kalian, tenaga kesuburan dan juga resistensi soal serangannya sendiri. Untuk penyemprotannya itu disarankan pagi dan sore hari ya, karena itu adalah masa-masa aktifnya serangga menyerang. Untuk pemakaiannya sendiri itu berulang kali pagi dan sore hari sampai serangan mereda ataupun tuntas. Next, untuk problem ketiga, ada serangan organisme dalam tanah seperti kutu dan juga orong-orong ataupun anjing tanah. Nah, ini sangat mengancam juga untuk gagal panen. Walaupun nggak gagal panen, itu sangat mengancam. Tanaman kalian akan terancam layu, kerdil, keropos, dan hingga menyebabkan tanaman itu mati. Nah, di sini solusinya kalian langsung gunakan saja insektisida furadan saat kalian mengetahui permasalahan tersebut. Tapi ketika persentase yang diserang itu melebihi 50%, sebaiknya segera panen secara dini daripada tidak bisa dijual, karena ini sangat mampu merambat dengan waktu yang cepat, jadi sangat berbahaya. Makanya jika persentasenya di bawah 50% masih bisa ditanggulangi dengan insektisida furadan. Nah, pengaplikasinya itu diaplikasikan saat pemupukan dasar ya. Jadi saat pemupukan dasar sebelum penanaman itu kalian langsung saja dengan pupuk kompos biasanya. Saat pemupukan dasar itu langsung campurkan saja, dosisnya 6-8 kg per hektar. Itu dosis sangat anjuran, tidak disarankan untuk menggunakan berlebih. Next, untuk problem nomor 4 sebetulnya itu dari petaninya sendiri, teman-teman. Saya kemarin mendapati Pak Kamto dan juga banyak rekan-rekan petani di Pacet juga yang masih tidak patuh dosis anjuran. Nah, tidak patuh dosis ini tentunya akan sangat berakibat tentang ke resistensi hamanya ya. Jadi makin dipakai, makin dikekang, resistensinya makin kuat. Jadi pada musim selanjutnya ketika ditanggulangi dengan obat-obat yang sama, itu maka serangannya kebal, tidak bisa terbasmi. Nah, itu masalah yang sangat ditakutkan. Dan juga untuk pemakaian dosis berlebih soal obat-obatan ataupun insektisida ini akan sangat berakibat tentang kesuburan lahan dan kelangsungan organisme mikroorganisme yang positif di dalam tanah itu, yang bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, untuk selanjutnya problem yang terakhir itu sebetulnya ada di pasca panen. Harga panen itu murah. Iya, problem kelima ataupun problem terakhir ini adalah dari pasca panen, yaitu saat panen dilaksanakan itu bawang merah laku dengan harga yang murah. Nah, ini sebetulnya ada beberapa penyebab ya teman-teman. Itu penyebabnya yang pertama dikarenakan masa penanaman bawang merah di seluruh Indonesia itu dilakukan dengan serentak dan juga ataupun panennya serentak. Jadi hal ini akan mengakibatkan stok saat panen raya ataupun panen serentak itu melimpah. Jadi kembali lagi ke konsep ekonomi ya, jika barang banyak dan permintaan sedikit pasti harga akan turun. Intinya seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami. Karena emang banyak sih petani yang emang kondisi petani itu banyak yang udah di atas remaja ataupun 30 ke atas katakanlah. Nah, di usia-usia seperti itu kalangan-kalangan petani kesulitan untuk mendapatkan informasi. Jadinya mereka tidak bisa mengancang-ancang ataupun memperkirakan kapan panen akan terjadi. Sehingga mereka tanam aja, ketika panen ternyata di daerah lain seperti Nganjuk, Brebes, Bima ataupun Demak yang biasanya produsen bawang itu juga sama panen ketika bulan panennya di Pacet.
Jadi itu akan menyebabkan barang turun harga ataupun dibeli dengan harga yang murah. Nah, untuk solusinya adalah pentingnya penyuluhan pertanian soal menekankan informasi ataupun menekankan pemberitahuan dan juga media sebagai sharing. Nah, sebelum kita menanam, kita cari informasi dulu. Daerah mana yang sekarang nanam dan kita perkirakan kira-kira panennya di bulan apa. Apakah sama dengan panen kita yang di Pacet? Kalau panennya sama, kita bisa merekapitulasi ataupun bisa mengakal sedikit ya, memperkira. Jadi kita bisa mengancang-ancang kita nanti panennya enaknya ditaruh di bulan apa. Jadi insya Allah harga panen yang akan kita jual itu tidak akan anjlok-anjlok banget seperti waktu panen raya serentak di beberapa daerah di Indonesia. Nah, itu tadi penyuluhan yang saya lakukan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto tentang bawang merah, komoditas unggulan di Pacet. Sekian dari saya, Krisna Reko Pratama. Sampai jumpa dan terima kasih.